damai batana sumurung siang salud naroha iman mangaramoni ahyang didohor pikiranmu di balasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Horos lagi kita sadar tenang. Mulia firman Tuhan di para Jepangan na beribadah kita di atas Tuhan Selenai horos madita saluna mapatiga kukli do nagudang do pergumulanmu mulai na marede se paruhaw na kini dangadong berubah mimik ta wajah tay jelas ni roha be tongsongoni wajahna lungu ni roha be tongsongoni manopo tidu sa be tongsongoni wida na waro naing na roha ko Tuhan gudang ni pergumulan da karwaso na si roha mnimun nama alain waing idi labatan na marminggu hita deh nalaho manggohi ngulu partodion manggohi na di bagasan arsak mula di bagasan lasni rohama ade dia kasita-sita dipakirimonna martangiang nasa mingguon bamula sianonanon sa dipatulis tu hatamai dokta pargumulhon sa minggu di bagasan tangyakta alaya sabui tol hasi sudi asabui maka nguluhon tangyaktai fokus mahita laho manangihon hatani dibata sadarion hatani dibata iman tersurat di Yohanes bidu 10 mamuka maisian ayat 10 sada sahatu ayat 10 walu songonoma hatani tu hata dia kenama buah Bible manang Alkitab tapai uti hukma tajaha di bagasan rohat tabi alani tatangi onma permahan nadinggado anggo au disiahon permahan nadingganido hosana humokop akka biru-biruna alai anggo nani upaan naso permahan situtu naso napuna biru-birui di ida pero bebiyat di tadi kodo biru-birui lau maborus gabe di soro bebiyati ma biru-birui jala di pasirakon ai sipangan gaji do ibana naso sumarihon aga biru-birui audo parmahan nadinggan hudada do akan nadiau jala ditadda nasida doahu songon amai nama nada au jala au manada amai jala husiahu do hosaku humoko biru-birui adong dope aga biru-biru kuna asing na sosian baraon ikut doho do akai togi honoku tangi honon nasida do suaraku dungi gabi sada bunguan main jelas sada ma parmahan alani odo ubahen dihaholongi amayau alahulehon hosaku asa jalo okui musen dang adong nama buati sian au sian lomokku doi hulehon namar huasa do au mangalehon namar huasa do au majalo musen ima patik nahujalo sian damang ima sahana amang inang hahaanggi na di bagasan Kristus Yesus di barita lauli sadarion ditogu-togu topik ni minggu jubilat yodo hita nama do Yesus parmahan nadinggan Yesus gembala yang baik
waktu sabta di natajahai di patorang di si adong do di patorang Yesus 2 rumang gobaran ni parmahan. 2 rumang gobaran ni parmahan. Bahasa diangkat Yesus tudosan parmahan ala memang di zaman ni Yesus, di kehidupan orang-orang zaman Yesus dikenal adalah gembala domba. Jadi masalah tugas dan peran seorang gembala domba tentu tidak asing bagi para pendengar pada masa itu. Jadi Yesus lahu patorako parmahan na sesungguhna dibuat ibana do situasi do kondisi na masa asa murah datu si jolmai do nama nangi hossa. Tapi hereng Yesus nama kata honor berbicara tentang gembala yang baik dan gembala upaha. Puasa di hatahon Yesus ahad latar belakang yang ujui. Ini semacam kritik kepada siapa kritiknya? Yaitu yang menamakan dirinya pada saat itu ada golongan orang-orang Parisi, imam-imam yang pekerja-pekerja di gereja, yang menyatakan maduluani Yesus, yang mengatakan dirinya mereka lah gembala yang baik yang benar, mereka lah yang harus diikutkan. Orang Parisi si botopatik menonjolkan diri, menamakan dirinya kamilah gembala yang benar. Alai dong di ida Yesus parange doh pangalahoni akka namangwari dirina parmahan hala Parisi si boto surat do akka melimi. Roh Yesus mengatakan yang sesungguhnya. Siapakah gembala yang benar? Siapakah gembala yang baik? Siapakah yang benar-benar distigma menjadi gembala domba-domba yang menyelamatkan dombanya? Hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan mengatakan kepada kita semua melalui Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 ini, didok parmahan na dinggado anggoaw. Molo didok Yesus parmahan na dinggan ikobotota do dia do ciri-ciri karakter seorang gembala yang baik yang dikatakan Yesus ini. Dan Yesus mampu berani mengatakan akulah audo parmahan na dinggani. Yesus menyatakan dirinya gembala yang baik. Tentu ada dasar alasan kenapa Yesus mengatakan mengunjuk dirinya dialah gembala yang baik di dunia ini. Adong do didok disi amang inang halus jalahu kata orang mah sian ayat-ayati uban na didok Yesus parmahan na dinggani. Pertama didok diseahon parmahan na dengganido hosana humokop aka biru-biruna. Gembala yang menyerahkan hidupnya untuk domba-domba gembalanya. Gembala itu juga dikatakan mengenal baik domba-dombanya. Ditad dona pinarmahan na do denggan. Ala ni panadaun ni parmahani tu na pinarmahanai gabi ditadda na pinarmahanai ba akan namarmahani ibana. Itu benar dong di ayat tulu ada orang so turbuki berkaitan tusi di dok ukapon nisi jaga pitui madi ibana jala di BG akka biru-biru ido suarana jala di jauh do akka biru-biru na di goarna be laho manugi hos satu balian. Bayangkan parmahan na dinggani mengenal semua domba-dombanya. 1000 ekor domba yang digembalakan itu dikenal oleh gembalanya.
sehingga gembala yang digembalakan itu mengenal tuannya, mengenal suaranya, dan dia mau dituntun kemanapun dibawa oleh tuannya. Au gabi taringon uju melayani di sada resort, jala di resoti adong sada huria kampung Batak bagaranna, rata-rata lah Batak do disiapkan manginang. Alai kehidupan sehari-hari di samping na bertani nasida, adong do piaraon nasida. 5 pilo. Pilo. Pinahan logo ka ima. Jadi memiara pilo do akar wasto rata-rata. Anehna adong do hadang na. Marhadang do pinahanon manang napiga pulek korpei. Alai kola dilehon mangan pagi piloon dipaharuan do siya kadang na. Jangan dibebaskan pergi kemana mencari tambahan makanan sampai sore hari. Lau maun tuharangan aledung botari aneh dohu hilala jalagari pukait petujamitaon songono. Ternyata untuk memanggil akapilo-piloon muse muda tuhadangna tutuanna nggak dilatih horowa piloon, belajar untuk mendengarkan suara tuannya. Marhite-hite adong ma nama niuk kaleng, adong mai muse nama jou hurje inna, adong mai muse nama niuk kentong. Jadi di kidung botari lahomangan sudia kapiluon manggorai masing-masing matuan non nama niuk kalengi diatuk makalengong kong 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 itu ro mapinahan nai tutuan na adong musela manggorai jina itu ro muse tutuan nai ro muse dibuat kentong dikentongi mah ro muse pinahan lubune tutuan na. Tidak ada yang salah alamat tuan nami. Di jolo dihitung deh nama buan kentongon dihitung pinahan na saplima sada 245 saplima nama hurji 20 sada 245 tak kamu dah sorry betul salah sada 245 pitu 10 nama buan kentongon pesong ini sudi lengkap hadir semua baru dikasih makan. Kalau dilihat mangan masuk tuan natu kadang nabi di huton akapiluma tuan nai masuk tu kadang dungi di kerengkeng mai asa unang ro panako songona masa dihita mako kibon ima gembala. Kenapa begitu? Ima permahan na dinggang ditangihon na pinarmahan na ido aka permahan na. Kenapa didengarkan? Karena tuannya itu berbuat baik kepada yang digembalakannya. Dan itulah Yesus. Yesus yang dikatakan gembala yang baik. Dia mau mengkritik orang yang telah mendahului Yesus yang mengatakan kamilah gembala yang baik, kami do permahan nadinggan nasing nai naroa masudina hape pangalakona manakoi do. Maka Yesus tegas, tidak ada gembala yang baik selain daripada diri Yesus. Buktinya dikatakan di dalam firman ini yang kita hidupkan secara iman, Yesus menyerahkan dirinya demi kita para yang digembalakan. Dia mati di kayu salib, tapi kematiannya itu menghidupkan kita, membangkitkan kita kembali supaya kita hidup ke jalan yang benar. Kematian Yesus tidak sia-sia, pengorbanan Yesus juga tidak sia-sia. Tapi kematian Yesus itu membangkitkan dan menghidupkan kita. Yang kedua,
Nah ni Yesus parmahan na dinggani. Gembala yang baik itu rela berkorban demi keselamatan domba-dombanya. Gembala yang baik tidak lari. Dia tidak mau menyelamatkan diri masing-masing ketika domba-domba itu dalam bahaya. Jadi tugas seorang gembala itu mengawal para domba-dombanya itu. Dan ketika ada binatang buas yang mau menyerang, memakan, memargut, gembalai sigap mengamankan yang digembalakannya. Dia rela, tidak memikirkan keselamatan diri sendiri, tapi dia mampu menyelamatkan yang digembalakannya. Itulah Yesus, gembala yang baik. Dan Yesus sendiri berkata, "Akulah gembala yang baik." Itu berarti bahwa sifat, ciri, tugas, dan peran sang gembala yang baik itu ada pada diri Yesus. Itu berarti juga Yesus adalah seorang pemimpin atas kawanan. Ia menyerahkan diri, hidup, nyawanya bagi keselamatan domba gembalaannya. Ia seorang gembala yang baik, yang mengenal dengan sangat baik tiap-tiap pribadi yang digembalakannya. Ia membimbing, menuntun, mengarahkan, dan membawa ke padang rumput yang hijau. Yesus sang gembala yang baik selalu berusaha untuk mempersatukan yang digembalakannya. Ia sangat peduli dan penuh perhatian. Karena itu, ia sangat mencintai setiap domba dan menghendaki agar domba-domba kawanannya dapat sampai ke tujuan dalam bimbingannya. Ima gobaran parmahan na dinggani. Nuaing na padua ho na ni Yesus. Dia mana dia ni Yesus. Molo tapadua mutu ayat 12 hamo kadungan. Tajaha ulang. Alai anggona ni upaan. Naso parmahan situtu. Naso napuna biru-birui. Di ida pero. Adi dia tahilang. Babiat ditadik kodo biru-birui lahoma porus gabe di soro babiatima biru-birui jala di pasirakon. Itulah yang dinamakan gembala upahan. Najulu ala torok aka biru-biru ni sadahalak gabe di sewa mahalak lahoma permahani biru-birui. Alanak sanga betikina alanya ke ulam nana asing digaji mahalak imanilon na gembala upahan jala sifat karakter ni gembala upahanon sengona idoknya 10 ido uju di parmahani dibuan tu sada dolok dungi di piak komadisi di padiar disi sampai sore ale meloro bediat dan di orai gembala upahanon malah martabuni do nasida menyelamatkan diri di rohana sida gembala upahan di dok molomate anon gemba dombaon kola lapor tutuanna dialang bebiat selesai dan bertanggung jawab. Itulah yang dinamakan pekerja upahan. Yang penting dia bekerja secara ukuran upah. Soal yang lain dia tidak peduli. Iman doa tentang gembala upahan. Gembala yang palsu adalah gembala bermental upahan. Gembala yang jahat, penakut, suka menghindar dan tidak bertanggung jawab. Dia hanya ingin dilayani, tetapi enggan melayani. Dia mengambil untung di atas penderitaan orang lain. Domba-dombanya dibiarkan dan berantakan tercerai-berai, tidak memikirkan ketenangan dan keamanan dombanya. Gembala upahan orientasinya adalah apa yang akan saya terima, bukan apa yang dapat saya berikan untuk yang saya gembalakan. Itulah orientasi gembala upahan. Alani pesan khotbah na terakhir mau yang godong kata terakhir terdungur sudah hidup modok-dokian gebet inna diregak dok
Ala ni jujur amu si nami madok merjanita kata kerah kata para penduduk seperdungo. Nah terakhir, pesan yang pertama, akulah gembala yang baik, adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh Yesus sendiri bagi domba gembalaannya untuk kita. Maka kita yang adalah domba-domba dari Sang Gembala Agung ini, kitalah domba-domba itu. Yesuslah gembala yang baik. Kita diajak untuk membiarkan diri kita dibimbing, dipimpin, dan diantar oleh Sang Gembala Agung Yesus Kristus untuk menikmati anugerah Tuhan yang sudah kita rasakan hingga saat ini. Kita pun akan mau belajar dari Sang Gembala yang baik untuk menjadi gembala di zaman ini. Siapakah yang dimaksud gembala di zaman ini? Bapak ibu saudara hamba kamanginang nanidona akaparmahan hita manuayon akan naung di palua de bata di jauh gabi parmahan. Apakah kita sebagai imam, apakah kita sebagai orang tua, atau sebagai apa saja untuk menjadi gembala yang baik di tengah kawanan kita, di masyarakat, di dalam keluarga, dan di mana saja, ingatlah status kita sebagai gembala parmahan, sebagai pelayan gereja, orang tua sebagai imam keluarga yang baik. Ia akan dirindukan oleh umat dan anak-anaknya saat ia tidak dilihat. Itulah gembala yang baik. Ketika tidak dilihat, dia rindu. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, jika kita sebagai pelayan gereja orientasi hanya sebatas apa yang akan saya terima, dan hanya berorientasi orang tua bagi anak dan keluarga hanya sebatas bapak yang suka marah-marah, yang suka membentak dan berkata kasar, kalau itu status kita sebagai gembala kepada yang kita gembalakan, ingat, kita tidak akan pernah dicari dan dirindukan mereka. Apalagi molo orang tua selaku bapak, ya, kalau mulak anggota kigeleng dak dan nakon, kalau mulak bapak nai songoni masonangna majak ko bapak nai. Oleh papa pulang, bawa apa pak, bawa apa ya? Oh, orang tua nai pibaga. Alai dung magudang anak nai gabi mebir memereng bapak anda hola dibereng bapak naro bapak datang mari kita bersembunyi netung gini elanyaha ala hola mula bapak anda hola narewelong hola membentak-bentak belum danga dong be keteladenan sian bapak nadiida. Dulu waktu kecil anaknya itu begitu sayang menyambut bapaknya, tapi setelah dewasa anaknya jadi takut melihat bapaknya karena bapaknya pulang ke rumah, tidak lagi dirindukan. Jangan sempat seperti itu kehidupan gereja, kehidupan kita memimpin gereja, kehidupan kita memimpin keluarga. Ayah dan ibu adalah sebagai imam kepada anak-anaknya. Maka bagaimana supaya kita menjadi gembala, imam yang baik, dan suara kita didengar oleh yang kita gembalakan? Pakailah amang inang hidup kita ini pembawa damai, pembawa solusi di tengah ketidakdamaian, bukan menjadi pembawa masalah. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi gembala imam yang baik dan suara kita didengar oleh yang kita gembalakan? Kenallah suara Tuhan. Amanginang songoni gurang nuai ngaka suara natabulus sia si periota
lalu menggoda kita, merayu kita, membujuk kita agar kita mau meninggalkan iman kita bahkan dengan janji-janji dunia ini. Maka kita diharapkan supaya peka tinggil manangi suara portibido na jojot tabege manang suara sian parmahan nasitongi na laho menuntun ngolut taon tungolu na dumenggan suara dia mana jojot taulahon dung tagolus dung mamolus tu si pareotai. Kita diingatkan hari ini supaya kita mau mendengar suara Sang Gembala yang benar, menuntun kita ke jalan yang benar. Itulah andalan hidup kita. Yang ketiga, mengenal dan mendengar tidak cukup, tapi harus mengambil keputusan untuk mengikut siapa kita. Mengikut suara dunia kah? Atau mengikut suara Yesus Gembala yang baik, yang telah diberikan kepada kita kepercayaan kehidupan untuk membangun kehidupan kita ini ke jalan yang lebih baik. Maka pastikan hari ini Bapak Ibu, mengenal dan mendengar tidak cukup, tapi harus mengambil suatu keputusan untuk mengikut siapa. Tentu jawabannya adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Tadi dia baca. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Kota ingkar, kota ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, keputusanku. Moloi hula-hula tabigi. Maka apa hasilnya? Hasilnya itu adalah bahasa yang lain mengatakan full faith to Jesus Christ. Imanmu akan selalu bertumbuh kepada Kristus Sang Gembala yang baik itu. Kalau hubungan kita baik kepada Tuhan, kehidupan kita, cara kita berdoa dekat dengan Tuhan, kita bersahabat selalu dengan Tuhan dalam doa-doa kita, dalam langkah-langkah kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam setiap mengambil keputusan, maka buah yang kita terima adalah full faith to Jesus Christ. Go mahapor seomu tu debata silehon hanguluami. Maka hari ini putuskanlah Bapak Ibu, mana tahu ada bebanmu hari ini. Apa bebanmu yang kau bawa ke gereja ini? Apa kerinduanmu pulang kau dari gereja ini? Ahadun napinar sitani roham. Tuangkanlah itu sekarang. Katakanlah dalam dirimu, mengikut Yesus keputusanku. Yesuslah mengambil keputusanku. Apa yang telah kusampaikan selama ini, Tuhanlah yang memutuskan dan mengizinkan dan memberikan itu. Supaya apa? Supaya kita plong, lega, pulang dari tempat ini kita mempunyai keyakinan dan menanti kepada kehidupan yang akan diberikan Tuhan. Tenang, diam. Beri songoni yang menginang hasamulak kita. Percayakah kau bahwa Yesus akan menyembuhkan apa yang kau doakan selama ini supaya sembuh dari sakitmu? Percaya? Percayakah engkau bahwa apa yang kau idam-idamkan, kau minta dalam satu minggu ini dalam doamu, hari ini akan dituntaskan oleh Tuhan? Percaya apa tidak? Full faith to Jesus Christ. Maka imanmu akan menghidupkan itu, dan imanmu lah yang memberikan hasil atas doa-doa kita untuk Tuhan. Amin.